Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai Biaya betul yaitu akuntansi untuk barang cacat dalam perhitungan harga pokok proses. sebelumnya saya dan rekan-rekan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Lutfi Agustina. Saya Cantika Audriana Handais, saya Rizky Mulia Sofi. Biaya mutu atau cost of quality adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya ada tiga tipe biaya. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu mencegah kegagalan produk melalui desain berkualitas tinggi. Yang kedua, biaya penilaian, mendeteksi kegagalan produksi melalui pengujian dan informasi pelanggan. Yang ketiga, biaya kegagalan, mengatasi kegagalan internal atau cacat dan eksternal atau garansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Total Quality Management. Yang pertama, ada pelanggan, di mana melayani pelanggan internal dan juga eksternal. Yang kedua, manajemen. Top manajemen aktif dalam peningkatan kualitas pegawai, di mana seluruh pegawai itu harus terlibat aktif. Yang ketiga, sistem. Identifikasi masalah dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada karyawan. Karyawan sebagai aset berharga. Jadi, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan perusahaan untuk meningkatkan satu tingkat di semua proses. Karakteristiknya meliputi fokus pada pelayanan pelanggan, keterlibatan aktif manajemen dan juga pegawai, sistem identifikasi masalah dan pelatihan karyawan. TQM ini pun penting agar perusahaan dapat bersaing dengan menyediakan produk berkualitas dengan harga yang menarik. Selanjutnya ada akuntansi untuk kerugian proses produksi. Adanya kegagalan internal, di mana biaya produk rusak menjadi beban perusahaan. Selanjutnya, hasil penjualan produknya rusak dicatat sebagai persediaan barang yang cacat. Contohnya ada Deco Pottery Company. Dia itu memproduksi gelas kopi keramik dalam dua departemen, pembentukan dan pelapisan. Akibat kegagalan internal ini, biaya produknya rusak menjadi beban perusahaan dan dicatat sebagai pengendali overhead pabrik. Jika produknya rusak, dapat dijual kembali. Hasil penjualannya dicatat sebagai persediaan barang cacat. Contohnya, Deco Pottery Company ini memproduksi gelas kopi keramik dalam dua departemen di mana barang cacat terjadi karena panas atau cacat lapisan. Selanjutnya ada soal dari perusahaan Deco Pottery Company. Deco Pottery Company memproduksi gelas kopi keramik dalam dua departemen produksi, yaitu departemen pembentukan dan departemen pelapisan. Dalam departemen pembentukan, gelas dibentuk lalu dibakar di tempat pembakaran. Sebagai akibat panas yang tinggi dalam tempat pembakaran, beberapa gelas pecah selama proses pembakaran. Gelas yang rusak pada tahap ini terdiri atas 100% selesai untuk bahan baku dan 80% selesai untuk biaya konversi. Gelas pecah tidak memiliki nilai sisa. Gelas yang bagus ditransfer ke departemen pelapisan. Pembakaran di departemen pelapisan tidak membutuhkan panas yang tinggi sehingga jarang pecah selama pembakaran kedua. Tetapi, sebagian gelas memiliki cacat di lapisan keramiknya, seperti gelembung dan distorsi desain. Gelas-gelas yang bagus ditransfer ke persediaan barang jadi dan gelas-gelas yang cacat ditransfer ke persediaan barang cacat. Gelas yang bagus dijual dengan harga $2,5 per unit dan gelas cacat dijual dengan harga $0,50 per unit. Biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat dibebankan untuk pengendali overhead pabrik. Selanjutnya ada data produksi Deco Pottery Company. Unit BDP persediaan awalnya itu ada 4.000 di pembentukan dan di pelapisannya itu ada 3.000. Unit dimulai di departemen pembentukannya itu ada 21.000 di pembentukan dan di pelapisannya kosong. Untuk unit ditransfer ke departemen pelapisan itu ada 19.000 di pembentukan dan di pelapisannya kosong. Untuk unit diterima dari departemen pembentukan
itu pembentukannya kosong, pelapisannya 19. Kenapa di pembentukannya kosong? Karena unitnya itu udah ditransfer ke departemen pelapisan. Selanjutnya itu ada unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Itu di pembentukannya kosong, di pelapisannya itu ada 15.000. Unit di barang dalam proses persediaan akhir itu di pembentukannya 3.600 dan di pelapisannya 4.000. Dan yang terakhir itu unit cacat selama periode berjalannya itu ada pembentukannya itu 2.400, pelapisannya itu 3.000. Dari data biaya Deco Pottery Company untuk bulan November mencakup biaya barang dalam proses awal, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan selama periode tersebut. Data ini digunakan bersama dengan data produksi untuk menghitung biaya per unit dan membuat laporan harga pokok produksi. Nah, selanjutnya ada data biaya Deco Pottery Company. Di sini yang pertama ada barang dalam proses persediaan awal. Sudah itu ada biaya dari departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya yang ditambahkan ke proses dalam periode tersebut, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini ada nominal-nominalnya, bisa dilihat dari pembentukan dan pelapisannya. Di slide selanjutnya kita akan menghitung penyelesaiannya dimulai dari unit ekuivalen. Yang pertama kita akan menghitung BBB, kedua BTK, dan yang terakhir ada BOP. Jadi dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP itu masing-masing harganya 19.000 ya teman-teman. Itu didapat dari slide 8 yang bagian unit diterima dari Departemen Pembentukan sebesar 19.000. Habis itu kita tambah sama 3.600 dikali sama 100%. 3.600 itu didapat dari slide 8 juga. Itu yang di unit di barang dalam proses persediaan akhir. 100%-nya itu didapat dari slide 9. Diketahui pembentukan biaya bahan bakunya 100%, BTK-nya 30%, sama BOP-nya 30%. Jadi dari biaya bahan baku sampai overhead pabrik itu caranya sama. Yang membedakan itu persentasenya. Dari biaya bahan baku dia 100%, tenaga kerjanya 30%, sama BOP 30%. Nanti habis itu dijumlah lagi 2.400 dikali sama 100% dikali 80% dikali 80%. Jadi 2.400-nya itu didapat dari slide 8 dari unit cacat selama periode berjalan di bagian pembentukan. Itu ditaruh di bagian sehabis persentase 100% itu dimasukkan 2.400 dikali 100%. Hasilnya 25.000. Begitupun di bagian tenaga kerja dan BOP. Jadi masing-masing biaya bahan bakunya dapat hasil 25.000, tenaga kerjanya dapat 22.000, dan BOP-nya itu dapat 25.000 juga. Habis itu kita menghitung biaya per unit departemen pembentukannya. Biaya bahan bakunya itu $615 didapat dari slide 9 ya teman-teman. Itu ada bahan baku yang pembentukannya itu $615. Itu kita masukkan, terus ditambah sama $3.885. Itu ada di bagian slide 9 juga, yang biaya ditambahkan ke proses dalam periode tersebut. Bahan bakunya kan ada 3.885. Itu ditambah, habis itu dibagi sama 25.000 tadi yang unit ekuivalennya. Nanti dapatlah hasilnya itu $0,18. Begitupun sama perhitungannya tenaga kerja dan BOP. Itu perhitungannya sama kayak biaya bahan baku tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi biaya bahan bakunya itu dapat hasil $0,18, tenaga kerjanya dapat hasil $0,12, dan yang terakhir itu ada BOP, biaya hasilnya itu $0,18. Selanjutnya di slide 11 itu ada jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pembentukan, yaitu barang dalam proses Departemen Pelapisan itu sebesar 9.120. Itu didapat dari pertanggungjawaban biaya yang di sini.
biaya ditransfer ke departemen pelapisan 19.000 dikali 100% dikali sama 0,48 dolar. Hasilnya 9.120 dolar. Jurnalnya yang kedua itu ada pengendali overhead pabriknya, ada 1.008 dolar. Itu didapat dari yang paling bawah ya. Dari total semua overhead pabriknya. Dari yang sudah ditotal sama 432 dolar, 230,40 dolar, sama 345,60 dolar. Nah, hasilnya itu nanti 1.008 dolar. Terus jurnal yang di kreditnya itu ada barang dalam proses departemen pembentukan sebesar 10.128. 10.128 dolar yang dikredit itu dari hasil yang di debit tadi tuh yang 9.120 dolar ditambah sama 1.008 dolar. Nah, hasilnya itu 10.128 dolar. Selanjutnya ada kita mencatat unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya per departemen pelapisan. Ada harga pokok dari departemen pembentukan itu 15.000 ditambah 4.000 kali 100% ditambah sama 3.000. Hasilnya 22.000. Begitupun sama kayak bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ya teman-teman. Jadi harga pokok dari departemen pembentukan itu ada 22.000, bahan bakunya ada 22.000 juga, tenaga kerjanya ada 19.000, dan yang terakhir itu ada overhead pabrik sebesar 19.000. Selanjutnya ada biaya per unit departemen pembentukan. Yang pertama, harga pokok dari departemen pembentukan 1.396 dolar ditambah sama 9.120 dibagi sama 22.000. Jadi yang biaya per unit departemen pembentukan itu kan HP-nya dari departemen pembentukan itu ada 1.396 dolar. Nah, itu didapat dari slide 9 yang biaya dari departemen sebelumnya. Nah, itu kita masukkan di slide 11. Habis itu ditambah sama 9.120. Hasil biaya ditransfer ke departemen pelapisan ini. Habis itu dibagi sama 22.000 dari hasil unit ekuivalen di atas. Hasilnya itu 0,478 dolar. Begitupun dengan bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan biaya produksi untuk departemen pelapisannya. Nah, bisa kita lihat nih persediaan awalnya itu untuk biaya terapan bahan bakunya sebesar 100%, untuk tenaga kerjanya 70%, dan juga overheadnya 70%. Nah, di jumlah itu kan ada nominal 3.000. Kita ambil dari slide 8. Itu ada di bagian pelapisan yang unit cacat selama periode berjalan. Selanjutnya, di kolom kedua itu ada dimulai di periode ini. Nah, jumlahnya itu kan 19.000. Kita ambil lagi dari slide yang 8 tadi. Kita ambil di bagian pelapisan yang unit diterima dari departemen pembentukan. Terus, kedua hal itu ditambahin, kita totalin, jadi 3.000 ditambah 19.000 sama dengan 22.000. Selanjutnya, ada ditransfer ke departemen pelapisan sebesar 15.000. Kita ambil dari slide 8 juga, di bagian unit ditransfer ke persediaan barang jadi yang bagian pelapisan. Nah, terus di sini persediaan akhir, di situ presentase biaya terapannya itu untuk bahan baku sebesar 100%, kalau tenaga kerja 25%, dan overhead 25%. Nah, dengan nominal 4.000 yang bisa kita ambil dari slide 8 juga, di bagian pelapisan di unit di barang dalam proses persediaan akhir. Terus, dalam barang cacat di sini biaya
Penerapannya untuk bahan baku itu 100%, kalau tenaga kerja itu juga 100%, dan overheadnya juga 100%. Terus kenapa nominalnya 3.000? Karena tadi kita ambil dari slide 8, di bagian unit cacat selama periode berjalan, di bagian pelapisannya kan sebesar 3.000. Nah, di sini kita total keseluruhannya 15.000 ditambah 4.000 ditambah 3.000, jadi totalnya 22.000. Ini tuh biaya yang dibebankan ke departemen presiden awal kayak gitu. Terus harga produksi dari departemen pembentukan di sini tuh total biayanya 1.396. Kita ambil dari slide 9 di bagian pelapisan di mana biaya dari departemen sebelumnya kayak gitu. Terus di bagian bahan baku itu $196, kita ambil juga dari slide 9, itu ada di bagian pelapisannya di bagian bahan baku. Begitupun selanjutnya ya, tenaga kerja dan juga overhead pabriknya. Nah, kita totalin nih, jadi 1.396 ditambah 196 ditambah 310 ditambah 310, jadi totalnya 2.212. Jadi total biaya di presiden awal itu $2.212. Nah, selanjutnya kita bahas di biaya ditambahkan selama periode berjalan. Jadi harga produksi dari departemen pembentukannya itu 9.120. Kita bisa lihat di slide sebelumnya atau slide 11. Di sini barang dalam proses di departemen pelapisan tuh jadi $9.120. Nah, terus bahan bakunya itu $1.520. Kita ambil dari slide 9 di bagian pelapisan bahan baku. Begitupun yang seterusnya ke bawah. Terus kita totalin, jadi 9.120 ditambah 1.520 ditambah 3.718 ditambah 3.718, jadi totalnya 18.076. Tuh. Nah, tadi unit ekuivalennya untuk harga produksi departemen pembentukan sebesar 22.000, untuk bahan baku 22.000, untuk tenaga kerja sebesar 19.000, dan overhead pabriknya juga 19.000. Jadi biaya per unitnya untuk harga produksi dari departemen pembentukan itu sebesar 0,478, untuk bahan baku itu 0,078, dan untuk tenaga kerja itu 0,212, dan overhead pabriknya juga 0,212. Nah, semua itu ditotalin, jadi totalnya 0,98. Selanjutnya di situ ditransfer ke persediaan barang jadi, itu kita ambil 15.000-nya dari slide ke-8 di bagian pelapisan unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Tadi kan 15.000 ya. Nah, terus dikali sama 0,98 yang tadi total biaya dibebankan ke departemen itu yang dibayar per unitnya, totalnya berapa. Nah, dikaliin lah, jadi hasilnya $14.700. Terus barang dalam proses persediaan akhir, di sini harga produksi dari departemen sebelumnya itu kan 4.000 tuh, dikali sama 100%, baru dikaliin sama 0,478, jadi totalnya 1.912. Terus untuk bahan baku itu 4.000 dikaliin 100%, terus dikaliin 0,078, jadi hasilnya 312. Untuk tenaga kerja, si 4.000-nya dikali sama 25%, dikali sama 0,212, jadi hasilnya $212. Begitu overhead pabrik. Nah, baru ditotalin lah semuanya, jadi 1.912 ditambah 312 ditambah 212 dan ditambah lagi 212, jadi totalnya $2.648. Terus ditransferlah ke persediaan barang cacat. Tadi kan di slide ke-8 itu ada di bagian pelapisan yang unit cacat selama periode berjalan itu kan ada 3.000. Terus dikali sama 0,50, itu ada di soal. Jadi setelah dikali hasilnya itu $1.500. Terus barang cacat yang dibebankan ke pengendali overhead.
Di sini biaya barang cacatnya 3.000 kan, terus dikali sama 0,98 yang tadi total biaya per unitnya, jadi $2.940. Terus dikurangin sama nilai sisa dari barang cacatnya, 3.000 dikali 0,50 yaitu $1.500. Nah, jadi totalnya 2.940 dikurang 1.500 itu $1.440. Nah, semuanya ini untuk total biaya dipertanggungjawabkan, kita tuh tambahin aja semuanya. Jadi 14.700 ditambah 2.648 ditambah 1.500 dan ditambah lagi 1.440. Jadi totalnya $20.288. Nah, dari sini kita bisa membuat ayat jurnal untuk mentransfer biaya dari departemen pelapisan. Nah, jadi persediaan barang jadinya itu 14.700 yang tadi tuh. Yang dari sini. Dari bagian ditransfer ke persediaan barang jadi. Terus persediaan barang cacat itu sebesar 1.500 yang tadi di bagian ditransfer ke persediaan barang cacat yang 3.000 dikali 0,50. Terus pengendali overhead pabriknya 1.440 itu yang tadi hasil dari pengurangan yang barang cacat yang dibebankan ke pengendali overhead. Nah, itu semua masuk ke dalam debit. Nah, baru di kreditnya itu barang dalam proses departemen pelapisan itu ditotal semuanya jadi 17.640. Terus saat barang cacat dijual, ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi dalam kas yaitu piutang usahanya sebesar 1.500 di dalam debit, lalu persediaan barang cacatnya 1.500 di dalam kredit. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi untuk barang cacat akibat kegagalan internal. Di sini pembentuk dan pelapisan dalam departemen pembentukan, barang cacat terjadi di tingkat penyelesaian 100 untuk bahan baku dan 80% untuk biaya konversinya. Cangkir jarang pecah di departemen pelapisan, tapi cacat pada lapisan keramik sering kali terjadi. Setelah cangkir diinspeksi di akhir proses pelapisan, cangkir-cangkir yang bagus ditransfer ke persediaan barang jadi dan yang rusak ditransfer ke persediaan barang cacat. Senilai harga jualnya yaitu $0,5 per unit. Nah, penyelesaiannya itu unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen pembentukan adalah di bagian bahan baku, sin 4.000-nya ini dikali 0 ditambah 19.000 dikurangi 4.000 ditambah 3.600 dikali 100% ditambah 2.400 dikali 100%. Nah, totalnya menjadi 21.000. Di bagian tenaga kerja, 4.000 dikali 40% ditambah 19.000 dikurangi 4.000 ditambah 3.600 dikali 30% ditambah 2.400 dikali 80%, maka totalnya sebesar 19.600. Untuk overhead pabriknya, 4.000 dikalikan 40% ditambah 19.000 dikurangi 4.000 ditambah 3.600 dikalikan 30% ditambah 2.400 dikalikan 80%, maka totalnya sebesar 19.600. Maka biaya per unit departemen pembentukannya untuk bahan baku itu kita ambil 3.885 itu dari slide 9. Di bagian pembentukan bahan baku itu ada 3.885. Nah, dibagi sama tadi yang unit ekuivalen yang barusan kita hitung. Nah, bahan baku kan tadi 21.000. Jadi 3.885 dibagi 21.000. Totalnya $0,185. Untuk tenaga kerja, kita ambil juga di slide 9. Di bagian pembentukan tenaga kerja ini, di sini ada 2.273,6. Terus dibagi sama 19.600 dari hasil unit ekuivalen yang barusan dan kita hitung. Jadi hasilnya $0,119.
Nah, overhead pabrik juga seperti itu. Jadi 3.410,4 dibagi 19.600, maka totalnya $0,174. Selanjutnya di slide 14 itu ada dua kolom tabel. Yang kiri itu laporan biaya produksi metode FIFO. Nah, ini tuh hampir sama kayak yang slide 11. Bedanya kalau slide 11 itu dia metode rata-rata, sedangkan yang metode 14 itu metode FIFO. Dan yang membedakan dari slide 14 dan slide 11 itu, kalau di slide 14 dia ada total BDP awal yang dimana dimulai dan selesai di periode ini. Ini kan ada angka 19.000 dikurang sama 4.000. 19.000 ini dari hasil ini ya guys, dari hasil jumlah. Habis itu dikurang sama 4.000 di awal ini. Habis itu dia dikali sama 0,475, itu udah hasil penjumlahan total biaya yang dibebankan ke departemen, 0,475. Maka dari itu hasilnya $7.125. $7.125 ini ditambah sama $1.199. Hasilnya $9.120. Itu yang membedakan dari slide 14 dan slide 11. Selanjutnya di bagian kanan itu ada kolom jurnal. Kolom jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pembentukan. Yang di debit itu ada barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar $9.120. Selanjutnya ada pengendali overhead pabrik juga di debit sebesar $1.008. Dan yang dikredit ada barang dalam proses Departemen Pembentukan sebesar $10.120,8. Selanjutnya juga ada biaya unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di Departemen Pelapisan. Yang pertama harga produksi dari Departemen Pembentukan. 3.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikurang 3.000 lalu ditambah 4.000 dan dikali 100%. Yang terakhir ditambah dengan 3.000, hasilnya 19.000. Begitupun dengan bahan baku sama jumlahnya 19.000. Dan tenaga kerja biayanya 16.900, lalu di overhead pabrik sama dengan biaya tenaga kerja yaitu 16.900. Selanjutnya ada biaya per unit per Departemen Pembentukan. Yang pertama harga produksi dari Departemen Pembentukan ada 9.120 dibagi dengan 19.000, hasilnya $0,48. Selanjutnya ada bahan baku $0,08. Dan selanjutnya ada tenaga kerja sebesar $0,22. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik sebesar $0,22. Dia sama seperti tenaga kerja. Nah, yang terakhir itu di slide ke-15 ada laporan biaya produksi metode FIFO. Yang pertama itu ada persediaan awal. Itu di bahan baku ada 100% dan di tenaga kerja sama overheadnya itu 70%. Jumlahnya itu 3.000. Dimulai di periodenya itu jumlahnya ada 19.000. Jadi 3.000 ditambah 19.000 itu 22. Nah, untuk ditransfer ke Departemen Pelapisan itu jumlahnya ada 15.000. Persediaan akhir di bahan bakunya itu ada 100%, di tenaga kerja dan di overheadnya itu ada 25%. Di jumlahnya ada 4.000. Untuk barang cacat itu ada 100% dari bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Untuk jumlahnya itu ada 3.000. Jadi totalnya 22.000. Itu 15 ditambah 4.000 sama ditambah 3.000. Totalnya 22.000. Nah, di sini ada biaya dibebankan ke Departemen Persediaan Awal. HP dari Departemen Pembentukannya itu ada $1.396. Untuk bahan bakunya
$196, tenaga kerjanya itu $310, overhead pabriknya itu $310. Jadi total biaya di persediaan awalnya itu $2.212. Itu dijumlahin. Kalau untuk biaya ditambahkan selama periode berjalannya, itu dari HP dari Departemen Pembentukannya totalnya $9.120. Di unit ekuivalennya itu 19.000. Jadi biaya per unitnya itu $0,48. Untuk bahan bakunya $1.520. Untuk unit ekuivalennya sama 19.000. Dan untuk biaya per unitnya itu ada $0,08. Untuk tenaga kerja itu ada $3.718 dan unit ekuivalennya itu 6.900. Biaya per unitnya itu ada $0,22. Overhead pabriknya ada $3.708. Untuk unit ekuivalennya 6.900. Biaya per unitnya itu ada $0,22. Total biaya ditambahkan itu ada $18.076. Jadi itu ditambahin dari atas sampai bawah. Dan total biaya dibebankan ke departemennya itu ada $20.288. Dan di biaya per unitnya itu ada $1. Di pertanggungjawaban biaya itu ditransfer ke pers barang jadi. Dari BDP awal itu ada $2.212. Tambahan penyelesaian BDP awalnya itu tenaga kerja 3.000 dikali 30% dikali sama $0,22 itu hasilnya ada $198. Kalau yang overhead pabriknya itu ada 3.000 dikali 30% dikali sama $0,22. Hasilnya sama kayak tadi, itu $198. Nah, itu dijumlah jadi hasilnya $396. Jumlah biaya BDP awalnya itu ada $2.608. Nah, di sini ada jumlah biaya BDP awalnya itu ada $2.608. Untuk dimulai dan selesai periode ini itu ada 15.000 dikurang 3.000 itu dari slide sebelumnya dikali sama $1 itu yang ada di atas, itu hasilnya $12. Jumlah biaya ditransfer ke perusahaan barang jadinya itu ada $14.608. Itu ditambah dari 12.000 itu sama yang 2.000 yang atas tadi. Nah, barang dalam proses perusahaan akhirnya HP dari departemen sebelumnya 4.000 dikali 100% dikali sama $0,48. Hasilnya itu ada $1.920. Untuk bahan bakunya sama 4.000 dikali 100% dikali sama $0,08. Hasilnya itu ada $320. Untuk tenaga kerja itu ada 4.000 dikali 25% dikali sama $0,22. Hasilnya ada $220. Dan yang terakhir itu ada overhead pabrik. Dia dikaliin 4.000 dikali 25% dikali sama $0,22. Hasilnya itu $220. Terus itu dijumlah
Jadi hasilnya ada 2.680 dolar. Nah, di sini ada ditransfer ke perusahaan barang cacat. Itu ada 3.000 dikali sama 0,50 dolar. Itu ada hasilnya 1.500 dolar. Barang cacat yang dibebankan ke pengendali overhead. Biaya barang cacatnya itu 3.000 dikali sama 1 dolar. Jadi hasilnya 3.000 dolar dikurangi nilai sisa dari barang cacat 3.000 dikali sama 0,50 dolar. Hasilnya itu ada 1.500 dolar. Jadinya itu dikurang 3.000 dolar sama 1.500 dolar itu dikurang jadi 1.500 dolar. Nah, total biaya dipertanggungjawabannya itu ada 20.288 dolar. Jadi dijumlah dari atas itu, jadi hasilnya itu ada di 20.280 dolar.